Angin di malam hari menyadari Dion. Walaupun Dion merasa Jenny tidaklah buruk, namun saat di Amerika, dia hanya fokus pada memperluas koneksi, tidak berpikir untuk masalah percintaan. Terhadapnya hanya merasa dia itu sangat baik, tapi bukan sebagai pria dan wanita. Dia tidak tahu maksudnya kembali ke sini. Dion merapikan rambut, kancing kemejanya yang sudah terbuka terlihat sangat seksi. Pulang ingin melihat Cindy. Sekarang dia sudah tertidur. Saat dia tidur, dia itu sangat patuh. Tidak seperti pagi hari begitu memberontak. Setelah menahan sebuah taksi, supir melihat bajunya yang berantakan dan bekas lipstik pun tidak mengeluarkan suara. Dion sedang berpikir, mengapa tidak mendengar suara supir? Pilanya dengan cepat sudah sampai. Ini adalah lingkungan orang kaya. Hanya ada sinar lampu yang terang. Di sepanjang jalan banyak pohon. Walaupun sudah musim gugur, ada banyak daun yang berguguran dan berantakan di jalan. Bila masih terang dengan lampu yang menyala. Pelayan yang mendengar suara pun menyambutnya. "Bik Sari, di mana dia?" Dion yang melihat lampu lantai 2 yang sudah mati pun memikirkan Hendra yang melarikan diri hari ini. Sudah tertidur pulas di atas. Bik Sari menerima jas Dion seketika mencium aroma parfum. Ini adalah parfum wanita. Lampu sedikit gelap. Bik Sari tidak menyadari bekas lipstik di bajunya. "Tuan, saya pergi memasak sup penenang mabuk." Bik Sari pun langsung pergi ke dapur. Seorang yang berumur 50 tahun berjalan keluar. "Tuan." Dion mengucek mata dan berkata, "Belakangan ini mungkin ada tamu yang akan datang. Kamu tambah beberapa orang." "Baik, Tuan." Dion langsung naik ke atas. Pelayan yang melihat lipstik di bajunya pun terkejut, hanya menebak. Apakah yang berada di kamarnya itu sudah akan dilepas? Siapa yang bisa menahan wanita yang hanya menunjukkan muka cemberut padanya? Wanita di luar sana, mana yang tidak bisa membandingkannya? Mereka semua seperti sangat terhormat dengan Dion. Dion perlahan membuka pintu. Sinar melewati jendela dan menyinari ranjang. Wajahnya pun tersinar terlihat sangat lembut. Karena Cindy sedang tidur, dia terlihat sangat tenang. Dion pun tidak bisa menahan dan mencium Cindy. Cindy tidur tidak terlalu nyenyak. Menyadari ada orang yang menyentuhnya, dia pun mengerutkan dahi dan perlahan membuka mata. Dion sedikit menyesal telah mengganggu Cindy. Cindy yang baru bangun tidak sedingin di pagi hari. Dia pun berkata, "Kamu sudah pulang?" Mendengar ucapan ini, Dion pun seketika sangat senang. Dia sangat menunggunya pulang ya. Cindy menyadari ucapannya ini pun langsung menyadarkan dirinya. Apa yang dirinya katakan tadi? Wajah Dion yang terpantul cahaya pun terlihat tidak jelas, namun masih bisa menyadari moodnya yang sangat baik. Suaranya sangat lembut dan tulus. "Ya, aku sudah pulang." Wajah Cindy berubah. Barusan dia mengatakan apa? Mengapa dia berharap pada pria ini? Pasti dia sudah gila. Seketika Cindy tidak tahu harus mengatakan apa. Dia pun berbalik dan tidak melihat Dion lagi. Dion berlutut di samping ranjang dan membalikkan badan Cindy lalu berkata, "Kita jangan begitu lagi ya." Tercium bau bir dan ada aroma parfum. Parfum wanita. Wajah Cindy semakin jelek. Jarak Dion pun semakin dekat. Jadi saat dia mendekat,
Warna merah bekas lipstik itu pun menarik perhatiannya. Barusan kamu berada di pelukan wanita cantik dan sekarang kamu mencariku. Kamu tidak merasa jijik? Cindy pun menyindir Dion. Pria ini bahkan mencari wanita lain. Aku tidak. Dion sedikit kacau dan mengelus kepalanya sendiri. Tidak mengerti dari mana pemikiran Cindy ini datang. Cindy merasa kata ini tidak dapat menjelaskan segalanya. Kenapa? Dia selalu mengatakan menyukainya, melakukan segalanya untuk menahannya. Dan Dion malah mencari wanita lain. Apalah dirinya, pacar. Katakan dengan jelas, ada apa? Dion menarik selimut Cindy. Masalah seperti ini harus dikatakan dengan jelas. Hubungannya dengan Cindy sudah sampai sekarang ini. Tidak boleh membuatnya salah paham. Cindy dengan benci melihat Dion lalu berkata, "Bagaimana kamu bisa menjelaskan bekas lipstik di kemejamu itu dan aroma parfum?" Cindy tidak sungkan langsung menendang Dion. Dion pun jatuh dari ranjang. Bekas mana? Dion tidak sabar dan membuka kancing bajunya. Lalu dia tidak sabaran dan mengoyaknya. Kancing pun terjatuh di lantai. Badan yang atletis pun terlihat. Ternyata memang ada bekas lipstik di bajunya. Otak Dion tidak terhenti. Dia pun mulai berpikir. Seketika dia memikirkan ciuman Jenny tadi. Jadi Cindy yang sekarang sedang cemburu. Memikirkan ini, Dion yang awalnya kacau pun menjadi tenang dan merasa sedikit senang. Ini berarti Cindy menyukainya. "Oh, ternyata kamu cemburu," ucap Dion tersenyum. Dengan mengerjai melihat wajah Cindy yang marah. "Kamu asal bicara." Cindy tidak menyukainya dan tidak mau mengakuinya. Namun memikirkan tadi dia mungkin bersama wanita lain, hatinya pun seperti ditusuk pisau. Dion membungkuk dan ingin melarikan diri dari Cindy. Kedua mata mereka pun bertemu. Dion melihat Cindy yang marah. Dia sedang menunggunya pulang. Dan Cindy melihat pria ini yang malah tersenyum, memikirkan mengapa dia begitu kejam. "Pergilah, pergi mencari wanita lain." Sepasang tangan Cindy mendorong dada Dion, ingin dia pergi. Namun kekuatan Cindy bagi Dion sangatlah kecil. Namun seperti lagi menolaknya. Awalnya ingin minum bir sendiri, namun tiba-tiba datang seorang wanita. Dia itu adalah adik kelasku dulu. Dia minum lalu mabuk dan akhirnya menciumku. Di antara kami tidak terjadi apapun. Dion menjelaskan pada Cindy. Dia terlihat tersenyum yang mengartikan moodnya bagus. Cindy pun menampilkan bahwa dia tidak ingin mendengar. Cindy pun berbalik. "Barusan kamu sedang cemburu ya?" Dion membalikkan kepala Cindy dan bertanya. "Tidak." Cindy tidak mau mengakuinya. Dasar wanita yang tidak jujur. Setelah Dion berkata lalu mencium Cindy. Mengapa dia tidak bisa berkata jujur? Bahwa barusan kalau bukan cemburu jadi apa? Wanita